warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskita Cheni Sudrajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Mahasiswa dari Universitas Surya Kencana ke Universitas Juanda Bogor. Kali ini pada pertemuan ketiga saya akan membahas mengenai hukum dagang. Pengertian perdagangan, pekerjaan menjual atau membeli barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain pada waktu yang berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis perdagangan. Yang pertama, menurut pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang. 1. Perdagangan mengumpulkan, yaitu produsen, tengkulak, pedagang besar. Yang kedua, pedagang menyebarkan, yaitu importir, pedagang besar, pedagang menengah, dan konsumen. Yang kedua, menurut jenis barang yang diperdagangkannya. Yang pertama, perdagangan barang. Yang kedua, perdagangan uang dan surat berharga berupa bursa efek. Yang ketiga, menurut daerah tempat perdagangan dilakukan, yaitu perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan perdagangan meneruskan, misalkan perdagangan seperti transit. Perbuatan perniagaan adalah membeli barang untuk dijual lagi. Usaha perniagaan adalah segala sesuatu kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkap perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian ada usaha perniagaan meliputi yang pertama, ada benda yang dapat diraba, dilihat atau hak-haknya yang melekat pada benda tersebut, misalnya gedung, perlengkapan kantor, gudang, penagihan-penagihan, utang-utang. Terus ada goodwill, yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari usaha perniagaan baik dari perusahaan. Dan ada hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang merupakan lapangan dari hukum privat, yaitu hukum perdata. Dipandang perlu untuk mengadakan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat yang menimbulkan dari kegiatan perdagangan. Pasal 1 KUHD, Lex Specialis Darurat Lex Generalis, artinya adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, yaitu generalis. Contohnya pasal 18 KUHD. Sejarah hukum dagang. Pertumbuhan hukum dagang mula pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 1000 sampai dengan 1500. Yaitu propornya, yaitu negara Italia dan Prancis telah berkembang kota pusat perdagangan yang saat itu masih menggunakan hukum Romawi sebagai KUH perdatanya. Hukum Romawi tidak lagi memiliki kebutuhan hukum masyarakat. Akhirnya timbul hukum perdagangan. Pada abad ke-17, pada abad ke-18 ini terjadinya penjajahan Prancis menjajah Belanda. Kemudian pada tahun 1848 WVK diberlakukan di Hindia Belanda. Perubahan KUHD, dihapuslah buku 3 tahun 1893, digantikan Undang-Undang Kepilotan dengan STB 348 tahun 1906 dan berlaku 1906. Dihapuskanlah pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUHD tanggal 17 Juli 1938 dengan STB 1938 sampai dengan 2076. Pasal 2 KUHD, perdagangan mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Pasal 3 KUHD, perbuatan perniagaan, perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali. Itulah pasal-pasal yang dihapus pada abad ke-18. Kemudian ada digantikannya istilah perdagangan dengan perusahaan. Istilah perdagangan lebih sempit. Kemudian ada rumusan perusahaan oleh Mollegraph. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Penggunaan istilah-istilah lain ada hukum dagang, hukum ekonomi, hukum dan ekonomi, hukum ekonomi pembangunan, hukum ekonomi dan teknologi, dan ada hukum bisnis. Kemudian ada evolusi hukum dagang menuju hukum ekonomi. Evolusi hukum dagang menuju hukum ekonomi. KUHD tidak bisa mengikuti perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, perkembangan hukum perdagangan internasional dalam WTO yang belum terkodifikasi. Muncullah istilah hukum ekonomi yang bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transnasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.